Saudara-saudari Firman Domini yang terkasih, hari ini Gereja Sejagat memperingati Santo Bernardus Abbas Pujangga Gereja. Untuk mengetahui riwayat lengkap dari Santo Bernardus, mari kita saksikan cuplikan singkat ini. Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga Gereja. Bernardus dari Clairvaux, sama dengan Lembah Hening, lahir pada tahun 1090, dekat Dijon, Perancis. Putra dari Tescelin Sorel dan Alet Monbert ini digelari Pujangga Gereja dan dikenal juga sebagai Bapak Gereja terakhir. Sepeninggal ibunya, Bernardus menjalani satu gaya hidup tak beraturan selama beberapa tahun. Tetapi ia kemudian membaharui cara hidupnya dan bersama beberapa orang temannya masuk biara pertapaan Citoo yang dipimpin oleh Santo Stefanus Harding. Keputusannya untuk memasuki hidup membiara ini ditentang keras oleh ayah dan kedua kakaknya. Demikian Bernardus tetap teguh pada pendiriannya. Kepada ayah dan saudara-saudara dan iparnya, ia menjelaskan hasrat hatinya dengan segala alasan yang mendorong dia mengambil keputusan itu. Penjelasannya ini berhasil meyakinkan ayah dan saudara-saudaranya, dan beberapa orang temannya, hingga mereka pun ikut bersamanya memasuki biara pertapaan itu. Bimbingan Abbas Santo Stefanus, Bernardus mempelajari kitab suci dan giat menulis banyak buku. Kemahirannya dalam bahasa Latin sangat membantu dia di dalam menerangkan dengan jitu makna sabda Allah bagi hidup manusia. Bernardus sendiri dikenal luas sebagai seorang pewarta, pembawa damai dan penegak kebenaran. Ia dengan gigih membela hak Paus Innocentius II tahun 1130 sampai tahun 1143, melawan rongrongan Paus tandingan Anakletus pada 1130, menentang pandangan-pandangan salah dari Petrus Abelard III tahun 1145 sampai tahun 1153, bekas asuhannya di pertapaan Clairvaux. Bernardus diutus ke Jerman dan Prancis untuk berkhotbah menentang ajaran sesat Albigensia. Khotbah-khotbahnya sangat berpengaruh dan tulisan-tulisannya mengilhami mistisisme abad pertengahan. Ia meninggal dunia pada tahun 1153, dinyatakan kudus pada tahun 1174. Saudara-saudari Firman Domini yang terkasih, ada begitu banyak persoalan yang dapat terjadi dalam kehidupan bersama. Ada cinta di samping kebencian, ada persahabatan di sisi permusuhan, ada kepedulian di tengah keacuhan. Gesekan dan konflik bisa muncul dalam persoalan-persoalan yang sepele dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, dalam sabda hari ini, Yesus memberikan suatu ajaran tentang kasih yang mana menjadi dasar dan utama dalam kehidupan bersama. Hukum kasih itu mempersyaratkan tugas penghargaan terhadap hak sesama. Tidak selalu mudah untuk bisa memaafkan kesalahan sesama. Butuh kerendahan hati dan kesadaran agar dapat mengendalikan emosi dan perasaan kita. Pemahaman mengenai lingkungan, cara pikir, dan kebiasaan orang sangat diperlukan untuk bisa memaafkan. Dalam hal ini, segenap akal budi dan hati perlu diberdayakan untuk bisa menurunkan kriteria diri sendiri. Dalam situasi apapun, berpeganglah pada kasih untuk menyelesaikan segala persoalan kehidupan, terutama yang berkaitan dengan persoalan atau konflik terhadap sesama. Ajaran Yesus sungguh benar sepanjang masa, senantiasa relevan sampai kapanpun. Bahwa dari hukum kasih itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, serta konteks kita zaman sekarang, yang diantara rimba nilai-nilai kehidupan, yakni nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang buruk. Hukum dan nilai kasih hendaknya selalu menjadi yang utama dalam kehidupan bersama. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.